Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ja'iluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum ويتوافانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والاندفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang wajib disembah dengan hak di dalam wujudnya hanya Allah. Allah yang wajib adanya, yang mustahil tiadanya. Allah yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi sekalian isinya. Allah yang menguasai semua makhluknya. Dan juga saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah dan hamba Allah. Nabi Muhammad itu orang laki-laki, orang Arab, anak cucu Adam. Ayahnya Nabi Muhammad itu Sayyid Abdullah, ibunya Nabi Muhammad itu Siti Aminah, kakeknya Nabi Muhammad itu Sayyid Abdul Muttalib, eyangnya Nabi Muhammad itu Sayyid Aisyah, buyutnya Nabi Muhammad itu Sayyid Abdul Manaf. Diutusnya Nabi Muhammad itu kepada semua manusia, jin dan malaikat. Diutusnya Nabi Muhammad itu membawa ilmu syariat, thariqah dan hakikat, yaitu yang menjadi rukunnya Islam, iman dan ihsan. Ridho saya dituani Tuhan Allah. Ridho saya diberi utusan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridho saya diagamai agama Islam, agama yang lebih benar. Ridho saya dipedomani pedoman kitab Al-Quran. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Adapun permulaan perkara yang diwajibkan kepada orang yang akil balik, laki-laki dan perempuan, itu untuk mengetahui Tuhannya dengan yakin. Maksudnya dengan menggunakan dalil. Artinya mengerti sifat-sifat yang wajib pada zat Allah, mengerti sifat-sifat mustahil yang jauh dari zat Allah, dan mengerti pada perkara yang jaiz nisbat pada zat Allah. Dan juga wajib kepada orang yang akil balik, laki-laki dan perempuan, untuk mengetahui Rasulnya
Artinya mengerti sifat-sifat yang wajib pada diri manusia agung para rasul semua. Mengerti sifat-sifat mustahil yang jauh dari diri manusia agung para rasul semua. Dan mengerti perkara yang jaiz pada diri manusia agung para rasul semua. Alaihi salatu wassalam. Wajib pula mengetahui batas-batas wajib, mustahil dan jaiz. Inilah keterangannya. Fal wajibu ma la yaqbalul intifa. Adapun pengertian yang namanya wajib akli itu adalah barang yang tidak menerima si barang itu tiada, tapi sebaliknya hanya menerima ada saja. Wal mustahilu ma la yaqbalu tsubut. Adapun pengertian yang namanya mustahil akli itu adalah barang yang tidak menerima si barang itu ada, tapi sebaliknya hanya menerima tiada saja. Wal jaizu ma yaqbalu thubuta wal intifa'a ala sabili tanawwub. Adapun pengertian yang namanya jaiz akli itu adalah barang yang menerima si barang itu ada dan tiada dengan jalan yang bergantian. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratul Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila angkol sampai kepada JSPL udah? JSPL maksudnya keterangan JSPL. JSPL jais maf'ul. Iya, pembagian JS. Kita sudah sampai pada pembahasan perkara jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaiz bagi Allah hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Ini yang ngaji gua nggak ngeliat orangnya, pada kemana sih? Maju. Ya, takut kelihatan orangnya, bagaimana sih? Ahmad mana Ahmad? Ahmad. Lagi apa? Dibuat temennya. Yang mau ngaji kata. Kan kelihatan gantengnya kalau begitu. Ini udah hitam di pojok, mana nggak kelihatan. Pembagian ansor. Karena lah bagi sembahkul depan sendiri, lu ngaji belakang sendiri, gimana sih? Jadi jaiz bagi Allah hanya ada satu, yaitu menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Kemudian kalau kita pengen lebih jelas tentang perkara jaiz, maka kita harus tahu dulu jaiz itu ada nanti yang namanya jaiz yang disandarkan kepada perbuatannya Allah.
ada jaiz yang disandarkan kepada yang diciptakan oleh Allah atau yang diperbuat. Yang namanya apa? Kalau dalam bahasa Arab, jaiz itu kan cerita fiilnya Allah, perbuatannya Allah. Yang namanya fiil itu nanti kaitan sama maf'ul. Jadi ada fiil, ada maf'ul, ada perbuatan, ada yang diperbuat. Kalau ada perbuatannya, yang diperbuat apa? Nggak ada namanya. Berarti berbuat sendiri, nggak ada hasilnya maksudnya. Kayak kamu jalan-jalan, kan ada perbuatannya, tapi nggak punya maf'ul. Ini nggak ada hasil, yang nggak ada bekas yang ditampakkan gitu loh. Ini mau bicara perbuatannya Allah itu kan membekasi, meninggalkan bekas. Meninggalkan bekas itu contohnya kayak kamu dari kamar mandi keluar, ada tapak kakinya basah, itu bekas namanya. Kamu jalan di padang pasir, kamu jalan di depan tanah, telapakan kamu kelihatan, namanya apa itu? Bekas. Jadi orang kerja itu ada bekasnya gitu. Nah, kerjanya Allah itu punya bekas, meninggalkan bekas. Apa bekasnya? Ya ini langit bumi ini bekasnya, bisa kita lihat, tampak sebagai hasil perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu bisa lihat, oh ada yang berbuat nih. Kalau kamu lihat tapak kaki lewat apa di jalan, kamu akan tahu, oh ada yang habis lewat nih. Kenapa? Ada bekasnya. Kalau kamar mandinya terbuka, kamu lihat depannya kok basah, ada telapak kaki, kamu akan tahu, oh ada yang habis keluar nih. Mana taunya? Tuh ada bekasnya. Ya. Lah, mau bicara sekarang perbuatannya Allah itu mau kita kenali. Bagaimana mengenali perbuatannya Allah? Apa sih sifatnya Allah kalau berbuat? Terus mau mengenali pula apa sih sifat dari bekas yang ditimbulkan oleh perbuatan Allah. Bekasnya itu sifatnya bagaimana? Perbuatannya sifatnya bagaimana? Jadi dalam bahasa kita namanya ada jaiz fi'il, ada jaiz maf'ul. Mau mengenali perbuatan Allah dan mau mengenali bekas yang diperbuat oleh Allah. Biar kamu tahu hakikat diri kita. Kalau kamu sudah ngaji ini, kamu akan tahu hakikat dirinya sendiri. Jangan sampai kamu hanya tahu diri kamu itu dari bungkusnya doang. Kamu nggak tahu dalemannya, nggak tahu isinya. Banyak orang tertipu di sini. Banyak manusia yang nggak ngerti ini karena dia melihat dirinya lewat bungkusnya tadi. Lah kamu mau dibuka, mau dikupas, bungkusnya itu mau dikupas biar kamu tahu hakikat diri kamu itu seperti apa. Nah, orang kalau sudah tahu hakikat dirinya, maka dia akan menyadari sepenuhnya seperti apa dirinya. Enggak akan tertipu dengan keadaan. Jangan sampai nanti kamu aslinya kuningan, hanya gara-gara mengkilat dikira emas gitu. Jadi kamu tertipu kan? Nah, kita mau ngelihat aslinya diri kita itu kayak apa. Ini mau diberikan sifatnya bekas dari perbuatannya Allah. Perbuatan Allah bekasnya mana? Ya kita ini. Langit, bumi, matahari, malaikat, segalanya itu bekas dari perbuatan Allah.
Terus mau kenal pula perbuatannya Allah itu sendiri. Jadi jaiz mau bicara dua perkara. Mau bicara perbuatan Allah dan bicara bekas yang diperbuat oleh Allah. Maka dalam pembahasan ini orang Islam diwajibkan pula mengetahui 5 perkara yang menjadi sifat dari perkara jaiz. Kalau perkara jaiznya bukan sifat. Kalau jaiz itu bukan sifat, tapi ketika jaiz itu mau disifati, maka jadinya ada 5 yang harus kita ketahui. Karena ketika mau disifati berarti sudah bicara diletakkan jaiz itu pada perbuatan Allah atau pada bekas yang diperbuat. Sudah disendirkan nih, nyandar pada fiil, maka disebut namanya jaiz fiil. Sifat jaiz fiil atau sifat jaiz maf'ul. Tapi kalau belum disandarkan kepada fi'il atau maf'ul, ya bukan sifat, tapi ya jaiz aja. Namanya perkara jaiz bagi Allah. Adanya cuman 1. Itu perkara jaiz bagi Allah. Lah, kalau mau dikenali perkara jaiz itu letaknya di mana? Oh, pada perbuatan Allah. Maka ketika mau dikenali namanya sifat jaiz pada fi'ilnya Allah. Sifat jaiz pada maf'ul yang diperbuat oleh Allah. Maka itu ada 5. Nanti 5 itu baik pada yang fi'il maupun yang maf'ul. Lawannya juga ada 5. Jadi ada 10 yang mau kita kenali dari jaiz fi'il dan jaiz maf'ul. Maka kita jangan sampai menjadi orang yang salah di dalam memahami perkara jaiz. Maksudnya kamu harus bisa membedakan antara mana jaiz bagi Allah yang itu adalah pokoknya cuma 1, dan mana sifatnya perkara jaiz ketika sudah disandarkan kepada fi'ilnya Allah atau kepada maf'ulnya perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai nanti ngomong jaiz bagi Allah ada berapa? 10. Oh, nggak boleh. Ini ngerusak namanya. Hah? Kalau jaiz bagi Allah 10 lah apa saja jaiznya? Jaiz bagi Allah cuman 1. Nggak ada 10, nggak, cuman 1. Nah, kalau bicara sifatnya, oh bisa banyak sifatnya. Kamunya 1, tapi sifatnya bisa banyak. Jadi kalau bicara jaiz, perkara pokoknya bagi Allah jaiz 1. Tapi ketika mau disifati, nanti kita cukup mengenal ada 10 perkara. Itu isinya 5 yang wajib, 5 yang mustahil. Tapi jangan dikatakan yang 10 itu perkara jaiz bagi Allah. Yang dimaksud jaiz fi'il itu adalah perbuatan Allah dalam menciptakan sesuatu. Yang dimaksud dengan jaiz maf'ul adalah sifatnya perkara yang diperbuat oleh Allah, atau sifatnya bekas, sifat dari hasil perbuatan Allah. Jadi sifatnya makhluk. Ini hakikat sifatnya makhluk. Maka setelah dibagi 2, kemudian masing-masing dari keduanya akan disifati. Karena masing-masing keduanya akan kita kenali. Disifati itu maknanya dikenali. Kayak orang-orang Arab ketika Nabi ngomong tentang Tuhan, kata mereka, ya Muhammad, sif lana rabbuka, sifatkan kepada kami
Tuhanmu. Kenapa? Dengan disifatkan mereka akan kenal. Gitu. Nabi ketika dituntut mensifati, Nabi ngomongnya cuman qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakun lahu. Kok cuma segitu? Emang sifat Tuhan cuma segitu? 4 ayat. Hah? Kok cuma 4 ayat? 4 ayat sudah cukup untuk bisa mengenali Allah. Gitu loh. Bukan sifat Allah cuma segitu, bukan. Tapi 4 itu cukup untuk mengenali sifat Allah. Nah, ini juga demikian. Ini mau kita sifati, maknanya mau kita kenali. Perbuatan Allah itu yang bagaimana? Bekasnya atau hasilnya itu yang sifatnya bagaimana? Biar kamu sadar diri, gitu loh. Biar kamu nggak kebablasan menganggap diri kamu kayak Superman, punya kekuatan. Nanti kita akan bicarakan kamu itu nol. Dalam bahasa syar'inya la haula wa quwata illa billah. Dalam bahasa tasawufnya la syai', nggak ada apa-apanya, kita ini nggak punya apa-apa. Terus yang pertama, yang mau kita kenali yang pertama adalah jaiz fi'il. Jaiz fi'il yang diletakkan jaiz pada perbuatan Allah ada 2 sifat. Yang pertama, annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat, yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah wajib bagi Allah, tidak wajib menciptakan alam. Jadi menciptakan alam itu bagi Allah harus tidak wajib. Karena kalau ada yang mengatakan menciptakan alam bagi Allah itu wajib, maka seperti orang yang suka nuntut, kalau dia sudah berdoa harus dikabulkan, kalau dia sudah ibadah harus dimasukin neraka. Nggak mau neraka? Lu mainnya enak-enak aja kayaknya. Nah, kalau sudah kawin harus punya anak. Ini yang mengatakan Allah itu harus memperbuat sesuatu salah. Allah itu tidak harus memperbuat sesuatu. Jadi Allah menciptakan langit enggak harus. Allah menciptakan bumi ya enggak harus. Allah menciptakan hujan, panas, malam, siang, sore itu bukan suatu kewajiban, gitu loh. Kalau menciptakan alam itu suatu kewajiban bagi Allah, seakan-akan ada yang menuntut Allah untuk berbuat sesuatu. Kayak kamu diwajibkan makan, diwajibkan sholat, kamu wajib untuk puasa, wajib untuk vaksin, wajib nafas. Ada yang mewajibkan. Kalau kamu nggak berbuat itu, kamu diancam. Kalau kamu nggak berbuat itu, kamu akan mendapatkan siksaan. Ada yang mengancam perbuatan kita lah. Kalau Allah, kamu katakan diwajibkan Allah itu memperbuat sesuatu, yang mewajibkan siapa? Jadi bagi Allah itu menciptakan apapun tidak ada kewajiban menurut akal yang sehat. Yang nggak tahu kalau akal kamu nggak sehat. Kalau akal kamu konslet, akal kamu ada soak, maka banyak orang-orang yang mewajibkan Allah berbuat sesuatu. Ini kekeliruan. Jadi sifat yang pertama dari perbuatan Allah adalah sifatnya
Allah tidak wajib menciptakan sesuatu dan mustahil wajib. Jadi kalau dia mengatakan Allah itu wajib bikin ini, mustahil, nggak mungkin kalau Allah itu wajib menciptakan sesuatu. Jadi sangat keliru gitu loh, sangat salah kalau ada yang mengatakan Allah itu wajib menciptakan sesuatu. Jadi mustahil wajib gitu loh. Jadi kalau mustahil wajib berarti jaiz gitu loh. Allah menciptakan apapun hukumnya jaiz. Maka kalau kamu kok besok pagi masih bisa bangun dari tidur kamu, maka itu kamu syukur, ya Allah, saya masih dihidupkan. Yang bangunin kamu besok dari tidur bukan jam beker kamu. Gara-gara jam beker bunyi saya bangun. Gara-gara anak berisik kamu bangun. Gara-gara suara motor kenceng kamu bangun. Bukan, yang bangunin adalah Allah. Kalau nggak percaya, kalau ada orang mati kasih beker, bangun nggak? Hah? Nalpot. Kalau bangun berarti emang itu yang bangunin. Lah kalau nggak bangun-bangun, ya jangan kamu tuduh ketika bangun tidur, bangun gara-gara beker sialan. Oh, ntar kalau mati gua bekerin loh. Coba bangun nggak ente? Jadi kalau saya kok besok pagi masih bangun, itu karunia Allah, karena Allah masih membangunkan kamu. Adapun sebabnya bangun, boleh apa saja. Enggak harus sebabnya ini, sebabnya ini. Allah bisa bikin sebab kita bangun apa saja, tapi yang bangunin pasti Allah, bukan yang lainnya Allah, bukan. Maka kita harus bersyukur, alhamdulillah kok saya masih dibangunin. Padahal saya nggak pernah nambah kontrak, nggak pernah pesen lagi besok minta diperpanjang. Tapi Allah memilih saya untuk dipanjangkan umurnya. Itu perkara jaiz bagi Allah. Besok matahari kok masih muncul, itu perkara jaiz bagi Allah. Maka dikatakan, apabila dunia ini masih berada, masih mau wujud, maka itu bagian dari rahmat yang masih dicurahkan kepada kita. Surat Yasin mengatakan, wa inna sya'nughrikhum fala sarihalahum walahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Jadi kalau sampai sekarang kita masih hidup, itu rahmatnya Allah. Itu perkara jaiz bagi Allah. Itu bagian dari karunia Allah. Maka kita harus sadari, begitupun kejadian apapun, saya doa terkabul, itu bagian dari jaiz bagi Allah. Kita masih diberikan karunia terkabulnya keinginan. Masih diberikan karunia bisa melakukan sesuatu, masih diberi kesempatan bisa melihat sesuatu. Ini harus kita lihat, ini semua betul-betul murni karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita salah menganggap. Makanya kenapa banyak orang yang tiba-tiba bunuh diri, stres, galau, berantem, karena terkadang mereka mengharuskan dirinya untuk mendapatkan sesuatu, ternyata nggak didapatkan, maka dia kecewa. Lah ya, orang pasang togel mamanya, atau kamu nggak mau togel, udah orang ngelamar kerja, dianggap harus dapat. Begitu sudah kayak lagunya Iwan Fals itu apa?
Dari pintu ke pintu sampai nggak ada pintu lagi, nggak dapat kerja, stres. Terus kenapa kok saya nggak dapat? Ya nggak kenapa-kenapa, memang belum jatahnya dapat lah. Karena dia mewajibkan harus dapat, stres, kecewa, marah, gelas dibanting, jadi sasaran sih. Nah, piring dibanting. Nah, kamu kalau belum ngerti jais, di rumah sedianya piring plastik, gelas plastik, jangan sampai nanti jadi sasaran pada pecah. Kalau sudah ngerti jais, pakainya yang kristal juga nggak apa-apa, nggak akan disalahin, masa nggak ada hubungan. Orang berantem piring disalahin, gelas disalahin. Ini orang-orang yang nggak ngerti asalnya dirinya kayak apa gitu loh, dan nggak ngerti bagaimana hukum perbuatan Allah. Jadi apapun yang muncul di jagat raya ini harus kamu ketahui, kan sebelum sudah kita ngomong, apapun yang muncul di jagat ini namanya perkara mungkin. Mau disebut makhluk boleh, mungkin boleh, disebut alam juga boleh, dan itu semua adalah dimunculkan oleh Allah. Nggak ada satupun yang muncul nggak dimunculkan Allah, nggak ada. Apapun itu bentuknya, mau di langit, mau di bumi, segala yang muncul di alam raya ini, kemunculannya pasti diciptakan oleh Allah. Nah, sekarang bicara hukumnya apa Allah memunculkan itu semua, yang dulu, yang nanti, yang sekarang, yang akan datang. Hukumnya jaiz, bukan wajib dan bukan mustahil. Wajib ya enggak, mustahil juga enggak. Artinya jangan sampai kita kebablasan mengatakan pasti besok akan begini, atau mengatakan mustahil akan terjadi begini, ketika mau menyandarkan itu pada perbuatan Allah, maka ini enggak sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh akal yang sehat. Menurut akalnya yang sehat, Allah berbuat apa saja hukumnya tidak wajib dan tidak mustahil. Sehingga ketika kita mengetahui ini, kita akan tahu banyak orang-orang yang salah ketika menetapkan hukum tentang adanya perkara yang wajib diperbuat oleh Allah. Seperti siapa? Orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan apa? Allah itu harus menciptakan yang baik. Allah tidak boleh bikin yang jelek. Jadi wajib bikin yang baik, mustahil bikin yang jelek. Ya, itu perkataannya orang-orang Mu'tazilah. Kalau kamu nggak ngaji tauhid, maka kamu akan ikut-ikutan seperti perkataan mereka. Allah menciptakan yang baik-baik. Yang baik-baik datang dari Allah. Yang buruk-buruk datang dari kita. Ketika ini jadi akidah, maka kamu jadi Mu'tazilah. Kamu jadi Wahabrong. Hati-hati nih. Jadi ada di antara pemahaman mereka yang keliru, yaitu mengatakan Allah itu harus bikin yang baik-baik. Tidak boleh Allah bikin yang jelek-jelek. Bagi kita pendapat ini keliru. Bagi kita pendapat ini tertolak. Kenapa? Karena kenyataannya nggak demikian. Alam ini, semua alam raya yang diciptakan Allah ini, semua keadaannya mengalami perubahan. Menerima ada dan menerima. Kalau dikatakan Allah itu harus
menciptakan yang baik-baik, maka menurut akal berarti di dunia ini hanya akan muncul yang baik-baik, nggak akan pernah muncul yang jelek, nggak akan muncul yang buruk. Kan sudah diomong, yang bisa menciptakan hanya Allah, yang memunculkan segalanya di jagat ini hanya Allah. Semuanya ini makhluknya Allah. Kalau Allah hanya bikin yang baik-baik saja, berarti pada kenyataan yang kita lihat, kita nggak akan lihat yang buruk. Jadi kamu tinggalnya dengan bangsa malaikat. Hah? Pernah lihat buruk malaikat? Lempeng terus. Nggak ada yang buruk malaikat. Tapi walaupun malaikat nggak pernah lihat keburukan, malaikat juga tahu Allah boleh saja bikin kejelekan. Buktinya apa? Ketika malaikat ditunjukkan tentang Allah akan menciptakan manusia, mereka nanya, ya Allah, kenapa bikin manusia yang nanti akan tumpah darah? Atau ja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yusfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kan ayatnya begitu. Malaikat yang hanya melihat yang baik-baik saja, mereka tahu Allah boleh saja menciptakan keburukan. Nah, bagi mereka, oh itu bukan Allah yang bikin. Allah bikinnya manusianya baik, tiba-tiba jadi buruk. Jadi buruknya bukan Allah yang menciptakan, tapi buruknya jadi dirinya. Berarti ada kejadian di dunia ini, di jagat ini, penciptanya bukan hanya Allah. Kalau begitu, kalau ada penciptanya selain Allah, berarti pikiran kamu lebih parah lagi. Kamu menduakan Allah, menduakan perbuatan, menduakan yang menghasilkan sesuatu. Kamu menduakan taksir, sama saja begitu. Ketika menganggap bahwa ada perbuatan di dunia ini, yang perbuatan itu tidak muncul dari perbuatannya Allah. Ini lebih bahaya. Jadi kembali bahwa Allah menciptakan kebaikan itu bukan satu kewajiban. Kamu dibikin ganteng, manusia dibikin ganteng. Ganteng itu baik nggak? Baik. Artinya menciptakan, kita mendapatkan anugerah jadi orang ganteng itu dapat kebaikan. Tapi ternyata yang muncul di jagat nggak cuma orang yang kayak kamu juga ada, maksudnya. Ketawa, sadar ya? Hah? Berarti kan yang dibikin Allah nggak hanya yang baik, berarti ada juga yang ya pesek dikit, hitam, keriting, keringetan lagi, pokoknya nyumpekin bau lagi. Ada yang begitu, ada. Lah, yang begitu itu ketika kita lihat muncul di jagat raya, berarti kita pahami, oh berarti Allah itu boleh saja memunculkan apapun yang Dia kehendaki. Kalau sutradara itu mau bikin film, ada yang jadi perannya peran jagoan, ada yang bandit, penjahat, antagonis. Gajinya lebih besar biasanya antagonis. Mau kamu? Mau daftar? Kalau sutradara kok bikin film baik-baik doang, nggak ada antagonisnya, drama jadinya apa? Jadinya film apa itu? Film kok isinya di masjid ngaji doang, itu bukan film namanya. Nggak ada yang ngontrak itu, nggak ada. Artinya nggak ada pesan yang disampaikan, nggak ada hikmah yang mau diberitakan, gitu loh.
Kalau semuanya isinya orang ngaji, semuanya rekaman pengajian, bukan ada hikmah apa-apanya gitu. Dagang jagoan, bos jagoan. Kan repot. Jadi kita harus lihat bahwa sutradara itu boleh saja memunculkan keadaan apapun di dalam filmnya. Sama dengan Allah boleh saja memunculkan apapun di dalam kerajaannya. Makanya dulu ketika ada pembicaraan antara dua orang ulama, yang satu Mu'tazilah, yang satu Ahli Sunnah, bicara tentang perkara ini, ulama-ulama di luar Ahli Sunnah dia mengatakan apa? Maha suci Allah dari menciptakan keburukan. Maha suci Allah dari menciptakan kejelekan. Ini pembukaan pembicaraannya, mukadimahnya begitu. Ahli Sunnah mukadimahnya Maha suci Allah dari adanya sesuatu di dalam kerajaannya yang tidak diciptakannya. Maha suci Allah dari sesuatu yang ada di dalam kerajaannya dan perkara itu tidak diciptakan. Itu enggak ada bagi Allah, enggak ada. Jadi segala yang ada di kerajaannya semua ciptaan Allah. Mau itu bentuknya kebaikan, mau itu bentuknya keburukan. Nah, baru lanjutlah pembicaraan itu. Maka di situ tampak adanya dua macam pendapat. Ada dua pendapatnya orang Islam yang kemudian jadi dua kelompok, dua firqah. Yang satu disebut Ahli Sunnah, yang satu Mu'tazilah. Kenapa kok disebut Mu'tazilah? Karena dia dikeluarkan dari cara berpikirnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Bukan dikeluarkan dari orang Islam, bukan. Dikeluarkan dari cara berpikirnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena cara berpikirnya berbeda dengan kita, hingga dia nggak bisa kumpul sama kita di dalam satu majelis taklim. Nanti ngacau. Kita jelasin apa, dia nyambungnya kemana, maka dikeluarkan dari majelis Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, kamu bikin madhab sendiri sana. Kalau kamu masih ngaku orang Islam, maka kamu keluar sana. Ini dari mulai itu maka dibukukanlah kitab tauhid. Untuk apa? Untuk memberitakan kepada umat mana yang menjadi prinsipnya Ahlu Sunnah dan mana yang keluar dari Ahlu Sunnah, agar kamu tahu jalan yang harus kamu tempuh. Jadi pelajaran kita di dunia, agama kita di dunia nggak cuma ngurusin sholat. Jangan kamu anggap, oh kalau saya bisa sholat udah hebat. Jangan dianggap begitu. Orang sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, sudah zakat, kadang masuk neraka masih. Karena yang namanya bangunan agama itu nggak cuma bangunan luar, ada bangunan batin. Maka batin kita juga harus diisi dengan perintah-perintah Allah. Nggak cuma luarnya saja dianggap, yang diurus luarnya saja, batinnya nggak pernah diisi ilmu pengetahuan, nggak tahu mana akidah, nggak tahu mana prinsip, nggak tahu mana pedoman, ya sama saja rusak. Kamu ujian di sekolah yang bagus matematika doang, bahasa Indonesia jeblok, bahasa Inggris jeblok, fisika jeblok, lulus? Kan saya bagus pak ininya pak. Ya satu doang yang bagus. Kan jangan yang diurus luarnya kita saja, ada batin kita juga harus diurus. Lah batin isinya apa? Isinya ini akidah, prinsip, ilmu pengetahuan. Ini harus diisi yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama mau kita ketahui bahwa yang diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan sesuatu hukumnya
jaiz, bukan wajib, bukan mustahil. Nah, di antara perkara yang diciptakan Allah seperti menciptakan kebaikan dan keburukan. Makanya rukun iman kita khairihi wa syarrihi minallah. Itu hadis. Itu hadis Nabi ketika Sayyidina Jibril alaihi salam datang ke Rasulullah memberitakan tentang iman, Islam dan ihsan. Maka beliau menceritakan iman itu ada 6, antuk minna billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir wal iman bil qada wal qadar khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruk datangnya dari Allah. Hingga Allah bebas menciptakan apapun di dalam kerajaannya. Kalau sampai ada yang mengatakan kejelekan itu enggak diciptakan Allah, gimana? Gimana? Enggak mengimani rukun iman yang ke-6. Jelas. Dampaknya bagaimana? Dampaknya menghina Allah. Kok bisa menghina Allah? Gini, kamu punya rumah. Di rumah kamu tiba-tiba ada orang datang mabok-mabokan, ngacak-ngacak, zina di rumah kamu, judi di rumah kamu. Tapi kamunya nggak bisa ngusir dia. Kamu nggak seneng, kamu melarang, tapi kamu nggak bisa. Kamu namanya apa? Kamu disebut orang apa namanya? Itu rumah kamu sendiri. Tiba-tiba ada orang lain datang ngacak-ngacak di rumah kamu, berbuat zina di rumah kamu, minum arak di rumah kamu, judi di rumah kamu, tapi kamu nggak bisa ngusir. Bego namanya kamu, letoy namanya kamu. Ditanya, Pak, itu gimana pada maksiat? Ya, biarin aja lah, gimana lagi? Saya nggak bisa apa-apa. Lah kalau Tuhan begitu gimana? Di dalam kerajaannya ini semua itu dilarang oleh Allah. Gak boleh zina, gak boleh minum arak, gak boleh judi. Kok tiba-tiba di kerajaannya ada, tapi Allah diem aja? Ya bego dong namanya. Hah? Itu menghina Allah. Itu penghinaan, merendahkan Allah. Sama aja Tuhan kok begitu, gimana sih? Tanya, ya Allah, ini mbok yang maksiat dipinggirin. Udah gimana lagi, udah biarin aja lah. Lu Tuhan bukan sih? Hah? Oh itu penghinaan. Jadi bukan sekedar keimanannya salah, menghina Allah. Allah melarang zina, Allah melarang judi, Allah melarang minum arak. Begitu terjadi dalam kerajaannya, dia diem. Gimana sih? Jadi nggak mungkin kalau sampai semua itu terjadi tanpa diciptakan oleh Allah. Kalau nggak diciptakan oleh Allah, sudah dibasmi sama Allah dong. Dibersihkan oleh Allah buminya, disucikan tempatnya. Tapi kok dibiarin? Hah? Tapi kok nggak ditindak apa-apa? Malah kadang difasilitasi. Hah? Tandanya semua itu dimunculkan oleh Allah. Lah untuk apa dimunculkan? Oh la yus'alu amma yaf'alun. Allah itu enggak ditanya kenapa. Sutradara itu enggak ditanya kenapa. Sutradara itu bebas bikin apa saja. Kayak dulu cerita ada seorang Habib belajar main dalang, mau jadi dalang. Terus dia mainin wayang. Dia pas mainin perannya Werkudara, Arjuna, ada satu peran yang di dalam peran yang umum itu nggak bisa terbang, diterbangkan sama dia. Kan yang terbang Gatot Kaca. Ini bukan Gatot Kaca diterbangkan. Karena yang di belakang
Pak itu nggak terbang harusnya Pak. Terbang harus ini Hah? kaca harus. Harusnya Gatot Kaca, kata dia, kan gua dalangnya, terserah gua dong. Kok jadi ente ngatur dalang gimana sih? Kalau dalang bisa nerbangin juga bisa nurunin. Gua turunin sekarang dah, turun, kan selesai masalah. Jadi yang namanya dalang atau pencipta itu terserah mau bikin apa saja, nggak bisa dituntut. Ketika malaikat nanya kenapa ya Allah bikin cerewet kamu, tanya segala, artinya bebas menciptakan apapun sekehendaknya sendiri. Kamu nggak bisa menuntut kenapa kok Allah bikin saya pesek, kenapa kok si Anu mancung, Pernah protes kamu? Ya yang penting telan ludah yang banyak. Saya terima aja lah ya Allah. Ada kamera 360 loh ya. Si Anu tinggi gede, saya udah kurus kucit, bau lagi. Ada lagi yang satu rambutnya panjang ikel, satu keriting kecil sampai Allah. Sisir aja nggak bisa nyangkut. Kok bisa begitu? Ya terserah Allah. Lah, kok terserah Allah? Setiap apapun yang diciptakan oleh Allah itu diliputi dengan keadilannya Allah, dengan anugerahnya Allah, dengan karunia Allah. Oh, dia dibikin ganteng tapi begini. Oh, dia dibikin kecil hitam tapi begini. Ada nilai plus, ada nilai minusnya. Itu keadilan yang Allah bagikan di dunia ini. Enggak isinya minus semua, enggak. Ya ada plusnya juga. Namanya Allah ciptakan sesuatu diliputi dengan keadilannya. Gitu. Allah Maha Adil menciptakan apapun. Jangan dikira seperti orang yang ngomong begini, gimana sih pohon gede buahnya kecil. Ini ada pohon kecil batang segini buah gede. Allah ini nggak beres juga kalau bikin apa-apa kayaknya. Kurang adil. Mestinya yang pohon gede buahnya gede, pohon kecil buahnya kecil. Begitu lagi ngadem dia buah jatuh telepok. Untung kecil gitu. Untung kecil. Kalau gede bonyok buah di sini. Itu keadilannya Allah gitu loh. Menciptakan satu sisi pohon gede punya nilai plus, bisa untuk berteduh, bisa untuk ngadem, bisa untuk, tapi buahnya kecil. Ada buah menjalar kecil batangnya segini, pohon waluh, pohon semangka, pohon buahnya sekepala ente. Itu kalau sampai jatuhin dikasih dibalik, yang pohon gede buah gede, itu pohon gede nggak manfaat untuk berteduh. Orang menjauh semua dari situ. Ente mau ngadem di mana terus? Jadi, gitu loh. Jadi itu Allah penuhi ciptaan dengan keadilannya. Jangan kenapa kok begini? Oh Allah nggak ditanya. Allah Maha mengetahui hingga harus kita imani keburukan ini pun diciptakan oleh Allah. Lah kenapa diciptakan? Ya enggak kenapa-kenapa. Kan Allah bisa bikin yang enggak pakai keburukan. Oh itu ketinggalan. Itu sudah diciptakan pada bangsa malaikat. Allah sudah bikin itu model kuno. Masih Pentium apa? Pentium 1, Pentium 2 gitu, masih program lama itu, program jadul. Nah ini Allah mau bikin program yang baru, dibikin manusia, dibikin jin. Ini model yang sama makhluknya, sama bisa ibadahnya, tapi punya kecanggihan, bisa juga maksiat. Kalau malaikat nggak bisa maksiat gitu. Jadi kita dibikin Allah itu model terbaru. Nggak ada yang terbaru lagi, nggak ada. Yang terbaru ya kita ini manusia yang akan mengisi jagat ini sampai nanti akhir zaman. Jadi Allah menghendaki ada hamba-hamba
yang ibadah kepada Allah dengan keadaannya dia bisa menolak berbuat keburukan. Ada hamba yang bisa taat kepada Allah, ketika dia punya kesempatan berbuat buruk, dia enggak berbuat itu, dia milih untuk taat kepada Allah. Kalau malaikat dia bisa ibadah kepada Allah tanpa punya pilihan menolak keburukan. Itu mah biasa. Malaikat itu hebat, ibadah ribuan tahun. Apa hebatnya? Kayak begini, kamu main bola, ngegolin 1000 gol, hebat nggak? Van Basten aja nggak pernah begitu. Ruth Gullit, dia nggak pernah Ruth Gullit, zamannya kita Ruth Gullit dulu. Sekarang udah koit kali ya? Udah koit kali? Udah kemana? Kok mereka bisa ngegol 1000 gol, hebat nggak? Tanya dulu musuhnya siapa. Jangan hebat dulu. Kamu ngegol 1000 gol, musuhnya siapa? Nggak ada. Hebat? Hebat nggak? Ya biar 1.000.000 gol nggak hebat, nggak ada musuhnya. Gawang doang sama ente yang main lagi, apa hebatnya? Lo yang ngegol ambil lagi, tendang gol lagi ambil lagi. Ya biar berapa juga, tapi nggak disebut hebat. Malaikat bisa sujud ribuan tahun, hebat? Ya nggak hebat, nggak ada nafsu yang ganggu, nggak lapar, nggak mau kencing, nggak ada cewek yang lewat, nggak ada yang bohai-bohai lewat. Kalau kamu kan repot, baru mau sholat ke masjid, belok. Artinya kalau ada orang main bola bisa ngegolin, saya main bola tadi 2 jam pakai babak tambahan berapa gol? 1-0. Bego banget sih lo, 1-0. Musuhnya Messi, tau nggak lo? Hebat nggak? Hebat. Isinya nggak betul-betul. Begitu loh. Jadi Allah mau bikin hamba yang nilai ibadahnya lebih dari malaikat, yang dia bisa ibadah sambil menolak keburukan, menolak berbuat maksiat, menolak berbuat jelek, tapi dia bisa konsisten ibadah. Kalau kamu bisa sholat sampai salam selesai, diterima oleh Allah sholat kamu, malaikat angkat jempol, malaikat lutop. Itu kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang kamu, iblis godain kamu, masih bisa sholat, cil, kata malaikat, top, dikawal masuk surga. Ente tempatnya di surga pantasnya. Jangan salaman orang top. Ini orang gitu loh. Jadi Allah menghendaki bikin makhluk yang hebat dibandingkan malaikat, bukan malah, itu maksiat bukan bikinannya Allah. Gimana sih? Jadi kita bicara hari ini tentang satu sifat perkara jaiz fi'il, yaitu yang pertama, Allah menciptakan apapun hukumnya tidak wajib dan tidak mustahil. Seperti apa contohnya? Mengutus para nabi, itu juga nggak wajib bagi Allah. Bagi Mu'tazilah wajib. Isinya wajib semua dia artinya. Yang jaiz apa atau bagi dia? Tuhan harus punya makhluk. Mencipta melihat Allah di surga, kata dia mustahil. Padahal itu perkara jaiz. Jadi banyak perkara-perkara jaiz yang kemudian kata mereka dijadikan menjadi perkara wajib. Ini satu kekeliruan. Maka kita harus iman, menciptakan segalanya, menciptakan langit bumi, menciptakan kita semua, bagi Allah hukumnya jaiz, bukan wajib dan bukan mustahil, ya.
Mudah-mudahan akidah ini menjadi akidah kita, akidah yang terus kita bawa dalam hidup kita sampai hari kematian kita, hingga kita mati sebagaimana akidahnya para pendahulu kita, para aslaf kita, para ajdad kita, hingga kita bisa kumpul bersama mereka di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة وانصر لنا عوراتي وآمن الروعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا كسب منا بالمصطفى رسولي بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه لدى طاسي صحبي والحمد لله بالبدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.